Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekta Isnanto Ardani dari Prodi Manajemen Pemasaran dengan NIM 2019 122 11844 Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen strategi. Di sini saya akan menjelaskan strategi brand Oreo serta perspektif teori dari brand Oreo tersebut. Oreo sendiri adalah merek biskuit sandwich yang terdiri dari dua biskuit atau biskuit dengan isian krim yang manis. Itu diperkenalkan oleh Nabisco pada 6 Maret 1912. Merek Oreo telah dimiliki oleh Mondelez International sejak 2012. Dinamika persaingan atau kompetitif dinamik. Dinamik persaingan kompetitif dinamik adalah suatu istilah yang menggambarkan bagaimana industri dan perusahaan-perusahaan dalam industri saling berinteraksi satu sama lain untuk memperebutkan pangsa pasar dalam dinamika persaingan. Ada dua konsep yang digunakan untuk menggambarkan kecepatan perubahan yang terjadi dalam industri, yaitu slow cycle market dan fast cycle market. Slow cycle market adalah situasi di mana perubahan dalam industri berlangsung lambat dan bertahap, sehingga perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk merespon perubahan dan memperkuat posisinya dalam industri. Contohnya adalah industri bahan bangun seperti batu bata dan semen, di mana perubahan dan teknologi dan preferensi konsumen berlangsung lambat. Fast cycle market adalah situasi di mana perubahan dalam industri berlangsung cepat dan tajam, sehingga perusahaan harus beradaptasi dengan cepat untuk dapat bertahan dalam persaingan. Contohnya adalah industri teknologi, di mana perubahan dalam teknologi dan preferensi konsumen berlangsung dengan cepat. Dalam situasi ini, perusahaan harus beradaptasi dengan cepat untuk mempertahankan posisinya dalam industri dan memperoleh keuntungan. Menurut pendapat saya sendiri, Oreo dikategorikan sebagai slow cycle market. Dalam slow cycle market, perubahan dan inovasi dalam industri berlangsung secara lambat dan perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Industri makanan seperti Oreo biasanya termasuk dalam kategori ini karena produk mereka memiliki tingkat stabilitas yang tinggi dan memiliki pasar yang luas dan konsisten. Kooperatif strategi termasuk tipe aliansi strategi yang mana Oreo tersebut? Menurut pendapat saya, Oreo termasuk dalam non-equity strategi alliance karena jenis aliansi kerjasama bisnis ini adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan tanpa membentuk perusahaan patungan atau kerjasama equity. Dalam aliansi ini, perusahaan-perusahaan tersebut bekerja sama dalam memenuhi tujuan bisnis mereka tanpa saling berbagi saham atau aset. Aliansi ini biasanya dibentuk untuk tujuan tertentu seperti memanfaatkan sumber daya atau teknologi yang dimiliki oleh perusahaan lain, meningkatkan efisiensi biaya, meningkatkan akses pasar, atau memperluas portofolio produk. Oreo sendiri pernah bekerja sama dengan Rich. Kolaborasi ini diumumkan secara resmi melalui akun Twitter resmi Oreo pada tanggal 24 Mei 2022 kemarin. Juga sempat berkolaborasi dengan Lady Gaga. Jadi Oreo Lady Gaga, dan yang terbaru kemarin adalah aliansi dengan Blackpink. Oreo Blackpink yang terbaru kemarin. Strategi level bisnis. Strategi level bisnis adalah tipe strategi bisnis yang menentukan bagaimana sebuah perusahaan memenangkan persaingan dalam industri tertentu. Ada beberapa tipe strategi level bisnis yang umum digunakan, yaitu strategi low cost leadership, fokus pada menjadi pemimpin harga yang meminimalkan biaya produksi dan menawarkan produk dengan harga yang kompetitif. Strategi
differentiation, fokus pada membedakan produk dari pesaing melalui fitur, kualitas, atau layanan yang unik. Strategi fokus pada memenuhi kebutuhan pasar spesifik melalui produk atau layanan yang sangat difokuskan. Setiap tipe strategi level bisnis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada perusahaan harus mempertahankan faktor seperti posisi pasar, segmentasi pasar, kapabilitas perusahaan untuk memutuskan tipe strategi yang paling sesuai untuk situasi bisnis mereka. Menurut pendapat saya, Oreo sendiri termasuk dalam strategi diferensiasi, adalah suatu strategi bisnis yang memfokuskan pada memberikan nilai tambah yang berbeda pada produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk membedakan produk atau jasa dari kompetitor dan menawarkan nilai tambah bagi konsumen yang lebih baik dari yang ditawarkan oleh pesaing. Untuk melaksanakan strategi ini, perusahaan harus memahami pasar dan konsumen mereka dengan baik dan membuat produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Perusahaan juga harus menentukan aspek apa yang dapat diferensiakan seperti kualitas, desain, fitur, layanan pelanggan, atau harga. Oreo sendiri memiliki fitur khas dalam membentuk biskuitnya dengan brand yang ketika mengiklankan sendiri mereka akan membranding Oreo tersebut dengan sangat khas, dengan citra rasa yang unik dari Oreo tersebut. Berikut penjelasan dari UAS saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.